May I have your attention, please? ICCC Public Lecture on Climate Change, Urban Low Emission Development Strategies in Indonesia will about to begin. May all guests take the seats. Before we begin, we would like to remind you to turn off or to turn your cell phone into silent mode during this public lecture on climate change or PLCC. Thank you. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to Aula Barat Institut Teknologi Bandung. Today, Thursday, 20 March 2014, we are very grateful to welcome you to ICCC Public Lecture on Climate Change, Urban Low Emission Development Strategies in Indonesia. This event is presented by Institut Teknologi Bandung, Dewan Nasional Perubahan Iklim, Indonesia Climate Change Center, ICLEI, Local Governments for Sustainability, UN Habitat, European Commission, and LPM USD ITB. This public lecture can be accessed by live streaming on the official website of ITB, www.itb.ac.id. Distinguished guests, ladies and gentlemen, our first agenda for today is welcoming remarks from Vice Rector for Communication, Cooperation, and Alumni of ITB. Please welcome Professor Hasanuddin Z. Abidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning for everybody. First of all, on behalf of ITB, we would like to welcome our distinguished lecturers this morning, Mr. Steve Gowler. He's the Director of International Program from International Council for Local Environment Initiative. But now Steve told me become Local Government for Sustainability. And also to Mr. Irfan Pulungan, Indonesian Country Director for ICLEI, and then Bu Gina Karina, Program Officer from ICLEI, and also Farhan Helmi, ICCC Manager, Indonesian Climate Change Center. Pak Farhan is our alumni actually, Geodesy Batch 82, Okay. So welcome back to campus. We apologize, the rector cannot come because now he's in Chiba, in Japan, signing several MOUs between ITB and Japan's universities. Maybe I have to change my talk to Indonesian because I'm not sure if the students understand all. Ya, saya pikir mahasiswa ngerti lah ya. Adik-adik sekalian, ini merupakan bagian dari kuliah studium general. Sebenarnya ini ICCC Public Lecture Series on climate change. Tapi kemudian kita minta ke Pak Basuki dan Pak Farhan agar bisa juga dihadiri oleh mahasiswa yang mengikuti kuliah studium general Tapi mohon maaf memang ini nanti karena waktunya juga waktu kuliah, Pak Farhan dan teman-teman nanti mungkin ada mahasiswa yang datang belakangan atau yang keluar duluan dan seterusnya. Dan untuk mahasiswa yang hadir tolong diperhatikan baik-baik, nanti kan juga bikin laporan kalau studium general. Kenapa ini penting? Karena isu climate change ini menjadi isu sentral lah saat ini, salah satu isu sentral low emission cities, low carbon societies, green city, smart city, semua. Nah, mahasiswa kita harapkan punya pengetahuan tentang itu.
So Steve, one aims of this Studium General course is to give our student understanding about the important problem of society nowadays. One of them is climate change. The background of the student is quite various here. Maybe they're coming from mathematics, or maybe from engineering, from petroleum, from business and management, from geodesy, from whatever program studies. So I believe climate change is important for all of us. So I hope you can give some inspiration, yeah, to them, so they will become a good citizen in the future. Jadi adik-adik sekalian, silakan mendengarkan, dan mohon maaf nanti saya juga sebelum jam 10 akan keluar, karena jam 10 saya ada ujian S3 ya, ada mahasiswa program doktor yang harus ujian untuk wisuda April nanti. Jadi ini sudah waktu-waktunya sudah mendekat, jadi nanti jangan heran kalau saya tiba-tiba keluar saja ya. Tapi jangan ikut-ikutan saya ya, tetap di dalam. Saya pikir itu saja. So again, on behalf of YTB, we thanks ICLEI and ICCCC for this very fruitful program. Yeah, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Professor Hasanuddin. Now, we would kindly invite the manager of Indonesia Climate Change Center to deliver welcoming remarks. Please welcome Mr. Farhan Helmi. Selamat pagi teman-teman di sini, Pak Hasan, kemudian juga beberapa teman saya yang seangkatan maupun adik-adik mahasiswa, dan mungkin juga para undangan yang hadir dalam pertemuan dalam public lecture ini. Perlu saya sampaikan, ini kali yang kedua. Jadi yang pertama itu kita di gedung PLN berbicara soal pentingnya sains, para saintis dan engineer untuk masuk kepada momentum kedua daripada revolusi industri. Kalau menurut Pak David saat itu, bahwa dengan ada climate change itu harusnya membuka kita adanya satu berbagai macam inovasi. Jadi saya sih berharap kalau orang rame-rame membicarakan siapa yang memimpin Indonesia, tetapi belum terlihat apa gagasannya, dan disinilah tempatnya barangkali gagasan-gagasan itu harus tumbuh di dalam satu proses kita bernegara maupun membangun Indonesia supaya lebih baik. Nah, jadi saya ingin sebentar menjelaskan apa itu ICCC. Jadi ICCC itu Indonesia Climate Change Center. Awalnya itu inisiatif itu dimulai dari Presiden SBY dan Presiden Obama, tetapi kemudian menggelinding menjadi satu inisiatif Indonesia yang ingin menjepatanin adanya kesenjangan di sains menjadi kebijakan. Kita tahu bahwa climate change itu sumbernya adalah salah satunya kita penting memahami satu sains. Pada topik kali ini, kenapa kita ambil fokus kota, karena kita tahu adalah 50% daripada mungkin penduduk Indonesia sebagian besar lebih berada di kota. Artinya kalau kita berasumsi soal perubahan iklim adalah soal yang juga dibuat oleh manusia, maka menyelesaikan 50% di kota itu sekaligus kita menjadi bagian yang bisa menyelesaikan masalah. Yang kedua juga, kota adalah tempat di mana semua interaksi sosial, ekonomi, dan lain-lain itu terjadi. Jadi mudah-mudahan dari sini kita dapat mendorong, memberikan inspirasi bagaimana science and technology itu bisa ikut di dalam proses untuk membangun kota yang lebih baik. Nah, sedikit pengantar kenapa yang disebut low emission development strategies. Apa bedanya dengan yang bukan low emission? Jadi ke depan itu maka yang dicari adalah pembangunan yang mempunyai nilai tambah ekonomi yang tinggi dan kemudian emisinya rendah.
Maka kata kuncinya adalah pentingnya satu inovasi di dalam segala bidang. Jadi perubahan iklim itu tidak hanya dilihat sebagai dampak, tetapi juga dilihat sebagai kesempatan kita untuk menciptakan satu moda produksi yang baru. Nah, di dalam proses ini kami beruntung di sini ICLEI ini adalah mungkin boleh dibilang asosiasi terbesar daripada pemerintahan kota atau lokal inisiatif sedunia. Dan Indonesia itu salah satu yang teraktif di dalam mendorong inisiatif di kota yang nanti mungkin akan dijelaskan oleh Pak Steve dan detailnya oleh Pak Ivan. Kami dari ICCC mendorong inisiatif ini dengan satu harapan bahwa dari sini akan muncul gagasan-gagasan yang bisa di-share ke adik-adik, ke Civitas Akademika, sekaligus juga mendorong munculnya katakanlah penelitian-penelitian baru dan seterusnya. Jadi kalau dilihat di ICCC sendiri ada inisiatif akan membuka hibah penelitian. Kemudian juga ada exercise di lapangan yang kemudian juga mengundang adik-adik, Bapak Ibu sekalian untuk berpartisipasi. Saya kira itu saja pengantar dari saya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada. Thank you, Mr. Farhan Helmi. Distinguished guests, ladies and gentlemen, I would like to inform you once more that this public lecture can be accessed by live streaming on the official website of ITB, www.itb.ac.id. And the next session for our agenda is presentation. This presentation is going to be presented by Steve Goller and Irfan Pulungan on urban low emission development strategies in Indonesia. And the presentation will be chaired by Mr. Farhan Helmi as ICCC Manager. Please welcome Mr. Farhan Helmi. Saya dapat kesempatan sekali lagi ya. Jadi seperti yang tadi sudah disampaikan, kita dapat dua orang narasumber penting di sini. Yang pertama Pak Steve Goller. Jadi beliau adalah direktur dari International Program dari ICLEI Oceania. Sudah berpengalaman lebih dari 20 tahun. Juga pernah menjadi CEO di Holdfast Bay Adelaide dari tahun 2001 dan 2004, kemudian juga di Frankston City Council di Melbourne tahun 2004-2008, dan sekarang menjadi advisor daripada ICLEI Indonesia. Yang kedua Pak Irfan, tentunya ini adalah yang menjadi focal point daripada ICLEI Indonesia, mempunyai spesialisasi di bidang hukum lingkungan, perubahan iklim dan urban development. Juga kemudian secara rutin dia juga ikut serta di dalam berbagai kegiatan teknis di dalam perencanaan tata ruang. Baiklah, untuk itu saya persilahkan pertama kepada Pak Steve, nanti kemudian dilanjut ke Pak Irfan. Nanti terbuka Bapak Ibu adik-adik sekalian untuk ikut tanya jawab, dan juga mungkin bagi teman-teman yang memantau atau melihat dari live streaming juga silakan mungkin ada emailnya atau hanya mendengar saja, silakan juga nanti kirim email ke websitenya yang di ICCC. Pak Steve, please. Terima kasih Pak Farhan, selamat pagi Ibu-ibu, Bapak-bapak, para siswa, dan selamat pagi ke live streaming juga. Ini pertama kali untuk saya menyesuaikan bicara sama orang benar, tapi orang di internet, wow, sulit ya. Karena saya orang Australia, saya bule, bahasa saya bahasa Australia, okay. Kalau saya coba bicara bahasa Indonesia selama 30 menit, bingung semua. Jadi kalau saya pakai bahasa Inggris, tapi jangan khawatir karena teman saya Irfan Pulungan asli Batak ya, akan bicara bahasa Batak atau Indonesia? Mau?
Bahasa Jawa, ya mau coba bahasa Jawa, okay. So, thank you very much for this opportunity. Ini pertama kali untuk saya berkunjung ke ITB. Lihat kampus begitu hijau, begitu indah. Dan gedung ini begitu luar biasa ya. So it is a great pleasure for me to be here in ITB. I have been working in Indonesia for maybe 6 years, and every time I meet a young graduate who wants to work in this sort of field, I say, where did you study? ITB. So it seems to me that Indonesia is full of alumni from this campus. So congratulations, everyone who is studying here. You are obviously studying at a very, very respected university. So let's go into our lecture, into our discussion. And firstly, I think Farhan has explained very well who is ICLEI. We have been in existence for about 24 years. We were formed at the Rio Earth Summit, or after the Rio Earth Summit in 1990. We represent cities and local governments around the world. Something like 80 countries. We have members and projects. We represent megacities, small cities, right down to shires, kabupaten, dan lain-lain. And it is an organisation which is dedicated to sustainable development. We have a number of agendas. We have an agenda which we're talking about today, which is low carbon emissions, low carbon cities. We also talk about climate resilience. We talk about biodiversity. We talk about green procurement, eco-mobility, etc. But today we're going to focus on our low carbon theme. This is where we work around the world. And you will see that the most recent office is the Jakarta office. We opened an office in Jakarta last year. I'm very pleased to introduce Irvan as our country manager, so he runs the office, and Mbak Gina is one of our staff there. But you can see we're a part of a very, very big global organisation. And so what we do is we make connections. We can work with a city or a town or a kabupaten in a province of Indonesia, but we can connect them to the world. We can connect them to many other leaders of cities trying to achieve the same things. So we are a connector. Our low carbon agenda, the way we define low carbon cities is firstly to focus on air quality, because there is much discussion now about climate change, but when it comes down to a city like Bogor or Bandung, you say, so why does climate change matter? And quite often it is air quality, which is where we see the impacts of climate change first. We look at the greenhouse gas emissions, the carbon which is being emitted from all of our activities, from all of the energy that we are consuming. And a lot of our discussion this morning will be talking about modes of development which can reduce or limit our carbon emissions. In other words, limit our energy use. So that's moving to a low carbon world. And we do a lot of accounting. We actually have a very scientific approach as well, and so we will show you this morning some of the software and the methods that we use to measure our emissions, to measure the reductions and to report those to the world. So that's our low carbon agenda. And the way ICLEI works, it's really two ways, and I wanted to really focus on this morning. ICLEI is a political organisation, but ICLEI is also a technical organisation. We do both. And I think it's very interesting for mahasiswa who are just finishing your studies and deciding where you want to work to understand that you now have a head full of technical scientific knowledge. But you can't just go out into the world and say, here is my knowledge, use it. Because we live in a very political society, a very political context. And what we say at ICLEI is get the politics right first, yang pertama, yang kedua, science, technology, solusi. Tapi nomor satu, politics. So what's the big political question for the sort of work that we carry out? The question is really this. Who are we talking about in the city? We think about city governments, okay, wali kota, and SKPD, and the administration. But that's only a very small part of the city. And if we want to work with the city so that all the people who can make a difference understand and are a part of it, we have to look at all of those potential parties and stakeholders and players. So
Who builds the houses? Who drives the taxis? Who owns all of the vehicles? Who are the big industries in town? Who are the traders? Where does your electricity come from? These are all part of who is the city. And so our approach has to be very, very multi-stakeholder, not just working with Pemerintah Kota. And then the big political question is, why do it? What does it matter? If we go and talk with Wali Kota Bandung, who is a very, very progressive person, as you know, with a very strong agenda, we have to start the discussion by saying, what do you want? And when you're working with a Wali Kota or a Bupati, they have been elected, yeah? And when they went to an election, there were beberapa janji. What have they been promising? There are beberapa prioritas, yang paling tinggi. What are the most important issues in the city? Then we say, now, what is climate change doing to your ambitions? And what sort of a city do you want? Is it a smart city? Do you want a green city? Because if that's your entry point, then that will help to shape your planning and all of your programs, if that is your priority, to be a green city. Perhaps you want state-of-the-art innovation, digital precinct. If that's the case, then that's a particular angle that you'll want to take in working with cities. It may be more about sufficiency, food self-sufficiency. There's a big movement now for urban agriculture, so that cities are no longer dependent on trucks coming long distances from highways that are full of lobang-lobang and longsor. But if you want fresh vegetables, you can source your vegetables in the city, fresh fruit. Is that the sort of city that you want? Is it all about people, bringing people back to the centre of the city? I live in Kuningan, in Jakarta. They've forgotten about people there. Enggak ada trotoar, enggak ada sepeda, tidak bisa naik sepeda, pasti meninggal, ya? So that is not a people-centred city. I'm sorry, Jokowi, but you have got work to do. Okay. But I know, again, Bandung is trying very hard to bring people into the centre to keep the centre green. Okay, that's your focus. Connectedness. How do people move around? What's the mobility? So I hope you can see already that one city might decide they want to focus on digital precincts. Another city might want to focus on pedestrian activities around the centre of a city. And another might be very concerned about its kendaraan umum, jaringan. And okay, now we're going to work with the cities. What can they do? What can a city government do? And in fact, a city government has many levers, many ways of influencing what will happen inside the city. Because for a start, city governments make laws, peraturan, perda. So you can actually regulate the way people behave. We are planners, and I think probably many people in this room are studying urban planning, spatial planning. And planning where activities will occur is one of the most central pieces of a city's power. To say we will not have housing in these low-lying areas near the sungai. That is not allowed, dilarang. Okay, so that's the planning powers that cities have. We will not take an urban forest and turn it into a shopping mall. Dilarang, although sometimes that happens. Financial. Cities actually don't have big budgets, okay? Anggaran city lumayan aja. The big budgets are the private sector. But the city can use financial mechanisms to control behaviour, particularly subsidising behaviour that the city wants to encouraging, and putting fees and penalties on behaviour it wants to restrict, like parking. Kalau semua orang mau parkir di pinggir jalan, tidak bisa lewat, ya? So if you want to reduce illegal informal parking, you can use financial mechanisms. You can encourage particular sorts of industry to come to cities with subsidies. But one thing about the city government, Pemerintah Kota, it is a very big organisation. It is actually a major purchaser or buyer. It has purchasing power. And if the city government decides to use green procurement principles, it can influence the way suppliers in the city provide their goods. And there are other levers as well. So city governments do have many ways of influencing behaviour. And this is what the World Bank says about city governments. National governments set the rules, but cities are the athletes. It's the cities where the action happens or where the rubber hits the road.
And the big question for all of us in a developing country like Indonesia, where we have a rapidly growing population, where the Indonesian population is becoming, moving more into middle class with good income level. Good income means banyak duit. Setiap weekend mau ke shopping mall, beli lagi, beli lagi, beli lagi. Saya ada satu mobil, mungkin lebih baik kalau ada dua mobil, ya. TV screen saya lumayan aja, ya, saya mau yang paling luar lebar seperti ini. And so as our income levels rise, so does our consumption. But how do we balance that with reducing our carbon footprint? Because every one of those nice things emits even more carbon. And for a country like Indonesia, like India, like China, like Brazil, that is one of the biggest national problems. How do we accommodate our growing population and allow them to have a good quality of life, but stop polluting the atmosphere with carbon? That's the big question. Whoops, sorry, mundur. Okay, so that's just some of the political questions that we have to face. And when ICLEI works with any city, we start with those sorts of questions. What do you want? What are your problems? Who are the main stakeholders? Where do you want to go? Then we start acting at a more technical level. And so probably the rest of our presentation today will be talking about some of our tools, our solutions, our approaches. Because ICLEI is an international association, we bring some international tools to Bandung. Some of that is about reporting, so that whatever progress is made in Bandung or Bogor or Balikpapan, we can share that with the rest of the world. So ICLEI spends a lot of time helping cities to report. And that's one reason why we are working so closely with Pak Farhan and the Indonesian Climate Change Centre and the National Climate Change Council, DNPI. Because the national government needs every city and kabupaten to do its part in moving towards low carbon and reducing emissions. And we have ways for cities to measure and report their activity in such a way that the Pemerintah Nasional Indonesia can kumpulkan semuanya and report to the United Nations. So that's why we partner so closely with ICCC. So the first of the international tools we have is a reporting protocol. I'll only mention this one briefly, but that's so that a city in Australia, a city in Canada, a city in Indonesia, when they're measuring their emissions and when they're measuring how effectively they're reducing their carbon emissions, they're using the same set of measurements and the same set of rules. So there's a lot of work going on right now to arrive at a single protocol for all community level activities across the world. It's very ambitious, but it's nearly finished, and it's backed up by the World Resources Institute, by the Clinton Climate Initiative, by ICLEI. So that's the first thing, we have a standardised set of rules or protocol. Secondly, ICLEI has developed around the world greenhouse gas accounting software, and we call this software HEAT+, Harmonised Emission Analysis Tool. And all that means is it's an online tool which cities can use. First of all, they have to do the hard work to understand what are their emissions. So ICLEI works with cities to help them to collect data, information, to establish a baseline data of what are the activities in the city which are most polluting. And it typically includes things like transport, obviously industry, lighting, vehicles. Those are the sort of activities which are very big polluters, carbon polluters. So our software helps the cities to collect all the data from PDAM and PLN and Pertamina and all of the other bodies to tell them how much energy the city is now using, and then convert that and say, okay, if you're using this much energy, you're creating that much carbon. And then the software helps the city to analyse where can we start to change our behaviour to reduce our emissions. So that's the software that we bring, and that is available in quite a few countries in national languages now. We introduced HEAT+ to Indonesia last year. We have a group of pilot cities using that, and the cities we're working with that we're talking about today are using HEAT+. And the third international tool I wanted to mention is an international registry for cities to report their progress. It's called the Carbon Cities Climate Registry.
And any city in the world can join Carbon, and as they work through the process I was describing of measuring their carbon emissions, of setting targets to reduce their emissions, and then putting in place actions, they register these on the international registry. And that has two benefits. Firstly, it means that Kota Bandung is telling the world what its target is and what its progress is. So it's a transparency measure. So if the Wali Kota Bandung after 3 years says, we have reduced carbon emissions by 3% since I came into power, he can prove it because it's on the international registry. But secondly, it means that we can kumpulkan data from cities all around the world to put together a package for the United Nations to see how cities can make the difference. So those are the three international tools: the reporting protocol, the software, and the registry. And finally, I'm not sure if you can read this slide before we move into looking at a process that ICLEI uses. It's just to reflect again that when we talk about low carbon, we're talking about many, many different parts of a city's activities. So we can be looking at leisure spaces, energy, water, sanitation, health, and I'm hoping as you read that diagram you'll say, that's where I belong. I am studying health, I am studying architecture, that's where I can make a difference. Buildings, transport. So low carbon emissions is one way of tackling many, many activities in the city. So now we'd like to move on to introduce the program, which ICLEI is now running in parts of Indonesia. And this is a very new and innovative program called Urban Low Emission Development Strategy. So that's too many words, so we say Urban LEDS. And the Urban LEDS program, the aim of the Urban LEDS program is to deliver low emission developments in 8 cities, model cities, in 4 emerging countries. This program, the funding is from the European Commission, from the European Union, along with UN Habitat, the United Nations Environmental Agency, and ICLEI is the implementing partner. So we work closely with both UN Habitat and the EU to report the results of this, and then ICLEI is actually the partner in the country doing the work with the cities. We're working in 4 countries, in Brazil, in India, in Indonesia, and in South Africa. In each country we work mainly with 2 cities, and then we work with another 4 or 5 satellite cities. So we work with a city and a cluster of satellites, a city and a cluster of satellites. We also have a group of cities from Europe who are backing up this program, cities who have volunteered to work on a north-south exchange basis with our cities. The map of the world, it's very difficult to see that one, I'm sorry about the print. So in Indonesia, our model cities are Balikpapan and Bogor. Unfortunately not Bandung. Bandung starts with B, and we did hope that Bandung might be one, but we could only choose 2 model cities, so Balikpapan and Bogor. Each of those cities has 2 satellite cities. The Balikpapan satellites are Tarakan and Bontang. The Bogor satellites are Kabupaten Bogor and Tangerang Selatan. And what are we trying to achieve? What is a LEDS? What is a low emission strategy? And the way we describe it is we say it's a pathway, it's a journey. It's not a project which just suddenly finishes, good, now we've done it. A LEDS, a low emission development strategy, might go for 10 years, it could go longer. And it leads towards a future for a city which reduces carbon emissions. And of course, I haven't even said this, but that's a very important role in helping to limit global warming and global climate change. So it's the city playing its part to make a contribution to the global aim of limiting the temperature rise. As we develop that low emission trajectory, we base it on green principles, on green design, green infrastructure principles, and on the principle of an inclusive economy
because we need to look at the social implications of everything that we do and make sure that the end point of this is a better environment, but also a better quality of life for the warga. So that's the low emission development strategy. It starts by looking at carbon, but then it looks at all of the green elements of a city, and then it looks at the impact on the people. So it's a very comprehensive, holistic approach. And the final and most important part of this is we don't end up with a thing called a LEDS strategy. Beautiful, udah hasil. Sekarang Kota Bandung ada LED strategy ini, buku besar. It's not like that. Once we've worked out a LEDS pathway, we go back to the city planning documents, the RPJMD, the spatial planning documents, the budget documents. And we make sure that all of the findings from our LEDS work infiltrates into all aspects of the city's operations and planning. So integration into city planning is a very, very important part of our program. Now the last part that I would like to speak about in Bahasa Australia is the actual tool that we're using with the cities. It might be a little difficult because that's sulit dibaca, yeah? Sulit baca, okay, thought so, yeah. Okay, well, we'll do it more with words. We have a process called the Green Climate Cities. Green Climate Cities is an international ICLEI process to help cities on the pathway towards low emissions. It's a cyclic process, so there are a number of steps that you need to go through. And it's very simple because there are only 3 steps. The first step is to analyse, the second step is to act, and the third step is to review and accelerate. But each of those steps, of course, has sub-steps and sub-sub-steps. So this diagram shows many of the important activities which occur in each of the steps. I'll give you just a feel for it now. I won't take you through step by step, and then Mas Irvan will refer to that 2 or 3 times as he tells you the story of Bogor and Balikpapan. But in the first part of the diagram, which is to analyse, our first step is to look at the politics, as we said earlier, and make sure the city leaders actually want to start on this journey and understand and have their dream or their vision. And they've formed a special working team in the city, a Pokja, to do this work. The Wali Kota or Bupati has signed a decree to allocate resources, and we've identified the main stakeholders, not only stakeholders within the city, but stakeholders in the whole community. It could be business, it could be media, it could be community leaders. We then go on to the second step, which is an assessment of the existing, what we call frameworks. So this is where we do quite a lot of analysis of what is now happening in the cities. What are your plans? What does your RPJMD say? What are your priorities? What are your assets in the city? What are your strengths? What are your weaknesses? And that's when we also count the greenhouse gas emissions for your city. We do the scientific analysis of your emissions profile. From there, we start talking about how does this city need to change? What are the opportunities for this city to change the way it does things? We start at the very high level, looking at the city's development planning, and we start looking at the programs and actions and projects which the city already has planned. And we start working with the city to recommend how that can be changed, sharpened, added to. From that, we come up with a series of solutions or actions. One thing that ICLEI can bring to Balikpapan, Bogor and cities like Bandung is we have many solutions, we have access to experts and other cities from around the world. So the value add, one of the value adds from ICLEI is when we reach this stage in the process, we can help cities to look at what other cities elsewhere have done when they identified that they had a problem with mass rapid transit or solid waste management or whatever the problem was. Then we get into the ACT cycle, and acting, that's about implementing. So we started off with a daftar ide bagus, ya mungkin 100 ide bagus. Now you can't do everything at once, 100 ide terlalu banyak. So we help to prioritise. Okay, which of these can you start early?
Which of these can the city have a major influence over? Which of these can we put our resources into early? And we come up with a prioritised action plan. And Irvan will give you some very interesting examples of that. We go through the implementation. Once we set up projects, we have to have a way of measuring whether they're working, whether they are being effective, whether they are in fact making the city greener and cleaner. And so we set up monitoring mechanisms. And we go right around the cycle then as more and more actions are implemented and we monitor them. The city learns what works and learns what doesn't work and goes back around the cycle again. So that's the Green Climate Cities cycle. And the only last thing I'll say is that it doesn't work out to be very cyclical. We say it's step 1, 2, 3, 4, 5, around to 27, but in fact it's not. And we might be working with the city on step 3, still analysing plans, and we might already be on step 6, where we're helping the city with a specific project in the community. So we find that this is like a daftar makanan rather than a sequence circle. So I think that's a good place for the bule to berhenti. Thank you very much for listening to me and trying to understand my strange English. And sekarang, undangan Mas Irvan Pulungan. And Irvan is going to tell us the story of what is happening in Bogor and Balikpapan. Terima kasih. Thank you Pak Steve sudah mengantarkan kami melalui technical proses yang sudah kita punya. Saya juga berterima kasih pada teman-teman mahasiswa yang masih bertahan untuk duduk di sini untuk menyelesaikan program ini. Saya ingin mencoba bagaimana membumikan apa yang teknis tadi, membumikan apa yang ada di angan-angan kita begitu ya. Yang pertama, seperti sudah disebutkan tadi, kota ini bekerja dengan 2 kota satelit dan 2 kota model dan 4 kota satelit, dengan tujuan membangun kota tersebut dengan pembangunan yang rendah emisi, namun dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan bisa menyediakan peluang kerja dan peningkatan PAD yang baik bagi kota tersebut. Yang pertama saya ingin berbicara tentang Bogor. Apa yang sudah terjadi di Bogor dan apa proses yang sudah kami alami selama 1 tahun belakangan dengan pendekatan yang sudah tadi dijelaskan oleh Bapak Steve Gowler. Yang pertama, kami setelah mendapatkan komitmen politik dengan pemerintah kota, kami membantu kota tersebut untuk memprioritaskan aktivitas rendah emisi apa yang bisa dikerjakan di kota tersebut. Nah, yang kami lakukan adalah bisa dilihat di fase pertama, setelah memiliki komitmen politik dan dukungan dari Pokja di tingkat lokal, kami membantu mereka untuk melakukan review terhadap perencanaan kota yang sudah dilakukan dan apa yang ada saat ini di kota tersebut dan bagaimana memperkuatnya menjadi sebuah strategi pembangunan yang rendah emisi. Pertama yang kami lakukan adalah menghitung aktivitas-aktivitas kota tersebut, dan dengan menghitung bagaimana kegiatan tersebut berpengaruh terhadap keadaan sosial di kota tersebut. Yang kedua, bagaimana secara ekonomis dia akan berpengaruh kepada kota tersebut, bagaimana lingkungan akan terpengaruh, bagaimana dia akan berkelanjutan, apa added value, nilai tambah yang diberikan oleh aktivitas ini bila dilakukan oleh sebuah kota. Kemudian menyusun yang namanya MRV, bagaimana kita memonitor dan mengevaluasi proses yang sudah berlaku, bagaimana ketersediaan dana, dan kemudian menjumlahkannya menjadi sebuah hitungan matematis yang bisa membantu kota
memahami bahwa kegiatan-kegiatan ini memang sebuah kegiatan yang rendah emisi. Kemudian setelah itu kami melakukan asset mapping. Mungkin kalau teman-teman yang berkuliah di urban planning kenal sama John Friedman. Metode John Friedman yang kami gunakan ini adalah bagaimana memetakan 7 aset kota yang terpenting dan membangun aktivitas pembangunan kota tersebut berbasis pada 7 aset yang dimiliki. Seperti Bogor, kalau kita lihat kami menemukan ada 4 aset yang sangat-sangat baik untuk digunakan sebagai landasan membangun kota tersebut. Yang pertama tentunya kita kenal dari zaman kita SD bahwa Bogor adalah kota dengan curah hujan tertinggi, mungkin Bandung juga seperti itu. Yang kedua, mereka punya kebun raya. Yang ketiga, ada bentang alam berbukit-bukit yang juga mungkin sama dengan Bandung dan ini bisa digunakan sebagai aset untuk membangun kota tersebut. Yang keempat adalah topografinya yang juga sangat-sangat unik. Jadi keempat aset ini yang akan digunakan sebagai dasar menyusun pembangunan kota tersebut. Bagaimana membentuk sebuah RPJMD, rencana pembangunan jangka menengah yang selama 5 tahun akan membentuk kota tersebut. Jadi kota itu akan dibangun oleh aset ini. Kemudian setelah menyusun proses ini, kami menemukan ada 4 hal gitu ya yang harus dilakukan untuk men-envisioning, mereshape begitu kota tersebut agar bisa menjadi kota yang lebih rendah emisi, memanusiakan manusia, dan kemudian dapat melahirkan kegiatan-kegiatan ekonomi kreatif yang bisa menjadi sumber PAD. Saat kami memulai diskusi ini, yang keluar pertama adalah Bogor tidak punya sumber daya alam. Itu yang selalu terjadi di mana-mana kalau kita bicara tentang pembangunan kota, menggantungkan semua pertumbuhan kota tersebut pada eksploitasi sumber daya alam yang menurut kami eksploitasi itu bisa dilakukan namun harus dengan sangat efisien. Nah, kemudian kami menemukan 4 hal ini yang akan dikerjakan selama 2 tahun ke depan. Yang pertama, konsep back to the future. Mungkin ini agak bingung, back to the future itu bagaimana? Kita mundur tapi ke depan begitu loh. Back to the future itu adalah kita mencoba meretrofitting kembali daerah kota tua mereka menjadi daerah yang bisa dijual begitu, bisa melahirkan PAD dengan teknologi yang rendah emisi. Menggunakan lampu LED, menggunakan solar panel, menggunakan sumber-sumber energi yang terbarukan dan alternatif. Jadi back to the future ini adalah kami akan meretrofitting kembali kawasan Surya Kencana dan Gang Roda gitu di Pecinaan di Bogor untuk bisa menjadi ikon kota begitu yang bisa memberikan pertumbuhan ekonomi yang baik-baik kota. Yang kedua, sustainable building concept. Kami membantu Kota Bogor untuk memiliki sebuah standar bagaimana sebuah gedung yang berkelanjutan dibangun begitu. Jadi bagaimana konsepnya, apa teknologi yang digunakan, bagaimana memberi bahan, bagaimana mengelola gedung tersebut. Nanti saya akan kembali ke sana menjelaskan secara detail. Yang ketiga, envisioning eco-mobility facility in the cities. Kita berharap Steve pernah pergi ke Bogor bersama CEO kita dari Australia, naik kereta dari Jakarta ke Bogor, berjalan kaki mengelilingi kebun raya, dan mereka berpikir bahwa ini tempat yang sangat indah tapi sangat sulit untuk berjalan karena ada kaki lima, banyak sepeda motor dan lain sebagainya. Nah, kami bekerja sama dengan GIZ untuk mengembangkan sebuah konsep mobilitas yang tidak berbasis kepada energi berbasis fosil, pedestrian. Kami bersama GIZ Sutip membangun 23,5 km pedestrian di sekitar Bogor yang sekarang sudah selesai 2 staging. Itu sudah di launching tanggal 22 Desember 2013 dan itu nanti kita juga akan kembali ke sana. Yang keempat itu adalah revolution on transportation system. Bagaimana kemudian kami ingin mencoba merubah sistem transportasi sebuah kota menjadi sistem yang berbasis kepada transit oriented management dan transport demand management.
Bila dilihat seluruh proses tersebut kemudian di dalam proses Green Climate Cities adalah ada di analyze, di proses analyze di mana kita mencoba menemukan apa aset kota tersebut, apa yang terbaik dari kota tersebut untuk membangun dan memberdayakan manusia yang ada di kota tersebut. Kita akan masuk ke fase yang kedua, yang mungkin ini akan sangat menarik bagi teman-teman yang teknis begitu ya, karena kita akan bicara lebih teknis apa kemudian yang sedang dilakukan di kota-kota tersebut. Yang pertama, saya ingin bicara tentang Sustainable Building Revolution. Sebenarnya teman-teman pasti sudah tahu begitu ya, apa sih konsepnya, seperti apa sih gedung tersebut. Di dalam kegiatan ini, kegiatan yang kami pilih ini, kami membantu kota tersebut untuk membuat standarisasi bagaimana membangun gedung yang berkelanjutan. Yang pertama adalah bagaimana kita menggunakan konsep tradisional, bagaimana kita menggunakan kearifan lokal di daerah tersebut untuk membangun gedungnya dengan lebih baik. Kita menggunakan modern tropic design gitu ya, teman-teman arsitek pasti lebih mengerti daripada saya. Namun demikian kita menggunakan grandstand design, kita mencoba untuk memperkenalkan kembali grandstand design di Kota Bogor, bangunan-bangunan panggung, bangunan-bangunan dengan ceiling tinggi seperti ini yang kita tidak perlu menggunakan pendingin ruangan begitu, untuk mengurangi emisi dan energi yang kita gunakan. Bila dilihat di desain yang sudah ada, ini akan gedungnya akan sangat tinggi ceilingnya. Jadi kita akan menggunakan pasif solar energi gitu untuk penerangannya, dan di bawahnya kita berpikir untuk dikasih air. Jadi pendinginnya itu dari air, dari bawah, tidak menggunakan AC. Kemudian ini desain yang sedang kita bicarakan untuk dibangun di Kota Bogor, yaitu sebuah gedung DPRD, gedung rakyat yang akan mempengaruhi bagaimana kota tersebut dibangun. Jadi kita ingin mencoba memiliki simbol bahwa ada gedung yang memang bisa kita jadikan sebuah ikon, di mana gedung itu adalah gedung yang berguna bagi masyarakat dan rendah emisi. Selanjutnya kami mencoba agak sedikit nakal begitu ya. Kalau dilihat gedung ini, tapak bangunannya ini akan dibangun di sebuah wilayah yang sangat berdekatan dengan rel kereta. Ini nggak kelihatan, kayaknya yang di sana lebih kelihatan. Rel kereta. Jadi di belakangnya akan ada rel kereta. Ini ide yang sangat menarik dari teman-teman arsitek yang bekerja bersama kita. Kita ingin merubah paradigma bagaimana sebuah gedung DPRD gitu ya, gedung dewan itu dekat dengan transportasi publik. Kita mencoba mendorong mereka untuk berubah dari menggunakan transportasi pribadi menjadi transportasi massal, seperti itu. Masalahnya kita tahu bahwa mereka biasa berjas seperti saya begitu ya. Saya sebenarnya tidak mau berjas di sini, saya mau pakai batik, tapi saya akhirnya memakai jas. Nah, jadi kita coba mereka tidak menggunakan sesedikit mungkin lahan parkir, gitu ya. Kalau ada 55 orang anggota DPRD, berapa lahan parkir yang kita akan gunakan di gedung tersebut? Berapa basement yang kita butuhkan? Berapa ruang hijau yang hilang? Berapa air yang diserap dari untuk membangun basement tersebut? Kita berpikir untuk mendekatkannya dengan rel kereta, mendorong mereka untuk menggunakan sarana publik, mendorong masyarakat untuk dekat dengan gedung-gedung tersebut dan melepaskannya dari banyak mitos bahwa gedung tersebut adalah gedung yang sakral dan segala macam. Jadi kita coba untuk lakukan ini. Belum tentu berhasil. Kami ingin mencoba melakukannya. Kami akan lihat begitu ya 2-3 tahun ke depan setelah ini dibangun apa yang akan terjadi. Jadi pembangunan gedung ini akan dimulai pada 2014 tahun ini dan direncanakan selesai sekitar 2015 atau 2016. Dananya dari APBD, begitu IKLE membantu untuk menyusun desain dan prosesnya. Nah, setelah ada aktivitas ini, kami membantu kota juga untuk membentuk sebuah buku panduan, begitu bagaimana sih untuk membangun sebuah gedung yang berkelanjutan di Kota Bogor. Dan itu juga akan dilakukan di Balikpapan, begitu sesuai dengan konteks lokal dan apa aset dan apa aset paling penting yang bisa kita gunakan di kota tersebut untuk membangun. Jadi tidak perlu ekspor. Ini hanya teknologinya saja. Kami mencoba menyusun konsep mengoptimalisasikan sinar matahari, bagaimana
arah gedung tersebut, bagaimana kalau matahari terbit dan bagaimana terbenam, bagaimana efek cahayanya akan digunakan untuk menerangi gedung tersebut dan ruang rapatnya. Kemudian yang kedua, saya tadi menyebutkan tentang 23,5 km pedestrian yang sudah dibangun di Bogor, yang sudah selesai 2 staging. Ini kami desain bersama GIZ Sutip. Itu dari, kalau pernah ke Bogor pasti tahu, dari dari stasiun kereta. Jadi kami sangat ingin merevitalisasi stasiun kereta tersebut, dari stasiun kereta menuju ke kantor wali kota dan bisa langsung nyambung ke Istana Bogor dan Istana Bogor dan kebun raya. Jadi ini sangat luas, orang bisa bersepeda dan berjalan di pedestrian yang luas ini. Dan kemudian kami juga membuatnya sangat ramah bagi teman-teman kita yang memiliki kekurangan, disabilitas person. Itu sangat lebar, tidak naik turun konturnya, dan mereka bisa dengan sangat mudah menggunakan akses publik tersebut. Jadi ini yang sedang kita lakukan dengan Bogor. Saya ingin mengajak kita lebih lanjut kepada strategi itu yang ada di Bogor yang bisa kami ceritakan. Kami ingin mengajak untuk membicarakan apa yang telah terjadi di Balikpapan. Prosesnya cukup sama begitu ya, teman-teman. Kami memulai proses yang sama. Kami melakukan asset mapping, kami melakukan review terhadap RPJMD, terhadap Renstra Kota dan lain sebagainya. Berbicara dengan DPRD dan merumuskan prioritas. Kalau di sana kami menemukan 4 begitu ya. Yang pertama adalah, pernah ke Balikpapan nggak? Teman-teman ada yang pernah ke Balikpapan? Atau ada yang dari Balikpapan nggak? Nggak ada. Ada 1 saya lihat. Jadi Balikpapan ini kota yang sangat menarik, kota kecil, tapi transportasi publiknya tidak hidup. Jadi orang harus naik angkot, harus naik taksi begitu untuk jarak yang sangat dekat. Jadi salah satu yang kita diskusikan di sana adalah membangun area baru kota tersebut, membangun sebuah pusat kota bernuansa pinggir pantai yang dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi bagi kota tersebut begitu. Dan yang lain ada street lighting, di situ membangun street lighting dengan energi yang lebih terbarukan dan alternatif dan lain sebagainya. Nah, saya hanya ingin memperlihatkan sedikit tentang master plan yang sudah dibangun begitu. Nah, ini rencana yang akan kita bangun di Kota Balikpapan. Prosesnya sudah terjadi sejak 2012. Kita akan membangun di sepadan pantainya sekitar 500 meter dari sepadan pantai begitu ya. Bagaimana kota ini mungkin kita mimpinya gitu akan menjadi seperti California gitu di luar negeri, atau seperti Baja begitu ya, yang kita bisa ke sana dan bisa berkegiatan di sana dengan lebih baik. Nah, ini hanya contoh saja master plan yang sudah sedang dibangun oleh kota tersebut, dan kota ini akan dibangun dengan prinsip-prinsip yang rendah emisi. Yang pertama, prinsip aksesabilitas dan mobilitas, di mana aksesabilitas dan mobilitas akan bertumpu kepada sustainable transport management dan transit oriented management serta non motorized transit. Bagaimana orang bisa berjalan dan mengakses mengakses pantai. Jadi tidak akan seperti Ancol. Kalau Ancol kita harus bayar untuk masuk. Di sini kita berupaya akan membuka ruang publiknya dan aset kota tersebut menjadi menjadi aset yang bisa digunakan dan memanusiakan manusia di kota tersebut. Ini hanya konsep yang sudah dibangun dan prosesnya sedang terus berjalan untuk merealisasikannya antara 2015 ke 2017. Ini juga hanya master plan, dan ini kemudian hitung-hitungan dana yang dibutuhkan begitu ya, apa yang akan dilakukan pemerintah, apa yang akan dilakukan investor, dan bagaimana IKLI kemudian mencoba menghubungkan antara kedua sektor ini. Dan saya ingin menyebut satu hal yang sangat menarik di Balikpapan. Kota ini punya sebuah forum yang sangat menarik, namanya Corporate Social Responsibility.
di mana kami mencoba mendorong proses di dalam corporate social responsibility itu lebih esensial. Kita tahu sekarang banyak corporate social responsibility hanya digunakan untuk greenwash. Kalau teman-teman tahu greenwash, mereka berkampanye bersih gitu, padahal yang dilakukan kotor. Kami mencoba untuk bisa aset kota dalam corporate social responsibility ini digunakan dengan baik bagi kota untuk membangun kotanya dengan lebih rendah emisi dengan menggunakan teknologi yang lebih baik. Kemudian terakhir, itu semua yang sudah kita lakukan 1 tahun. Jadi maafkan kalau saya menjebak kalian untuk mendengarkan progress report yang sudah kami lakukan selama setahun ke belakang, dan saya mencoba untuk memperlihatkan apa tantangan yang kami hadapi. Yang tadi kan kayaknya bagus, desainnya sudah ada, begitu, APBD-nya sudah siap. Tapi kami tentu menghadapi tantangan-tantangan yang sangat-sangat krusial dan membuat pusing begitu ya. Kadang-kadang terjadi adanya lack of incentive, dananya tidak ada begitu. Dan kadang-kadang inisiatif-inisiatif yang ada di kota ini tidak direkognisi oleh pemerintah di tingkat nasional. Pak Farhan nanti mungkin bisa cerita bagaimana bagaimana kontestasi di tingkat global gitu ya, di dalam diskusi tentang perubahan iklim, bagaimana pendanaan iklim yang sedikit banyak juga mempengaruhi banyak inisiatif-inisiatif baik yang ada di kota. Kemudian adanya lack of knowledge dari pemerintah kota. Saya agak tidak ingin menggunakan lack of knowledge, tapi memang ada ketimpangan pengetahuan begitu ya di tingkat kota tentang bagaimana bertindak dan bagaimana merumuskan upaya-upaya menghadapi perubahan iklim ini. Kalau ada knowledge, kadang-kadang malah kami menemukan ketidakinginan untuk bertindak begitu loh. Knowledge-nya ada, keinginan untuk bertindaknya ada. Tapi di lain kota, knowledge-nya ada, keinginan bertindak ada, knowledge-nya nggak ada. Jadi ini sangat menarik menurut saya, dan saya ingin share dengan teman-teman yang nanti akan turun dan terjun ke dunia kerja yang pasti akan mengalami hal-hal seperti ini juga. Kemudian yang terakhir saya ingin menyampaikan apa sih yang harusnya kita lakukan sebagai generasi muda gitu ya. Apa sih yang harus kita lakukan untuk bisa berkomitmen, untuk bisa mendorong kemudian bangsa ini menjadi lebih baik. Bagaimana membangun kota yang lebih baik. Karena saya rasa teman-teman inilah kemudian nanti masa depan Indonesia begitu loh. Ini sebuah gua di Gunung Kidul. Kalau anak Mapalap udah pastilah pernah kesini gitu ya. Ini gua di Gunung Kidul. Jadi kami ingin memperlihatkan bahwa ada ray of light sebenarnya yang saya yakin gitu ya, harapan kita untuk membangun negara ini lebih baik sangat besar. Tapi kita harus memperhatikan yang pertama adalah pada saat kita ingin bekerja dengan kota, pastikan bahwa kita memiliki komitmen politik yang baik bersama mereka, bersama pimpinan di eksekutif dan legislatif. Jadi pastikan bahwa kami memilih orang yang tepat begitu nanti 9 April. Itu akan memastikan bahwa kita akan terus berjalan maju dan tidak mundur. Namun demikian saya ingin menarik perhatian teman-teman juga, selain bekerja dengan dengan para politisi ini, para pimpinan daerah ini, kita perlu bekerja dengan second line enforcement. Orang-orang yang ada dan mengerjakan secara teknis sehari-hari. Dan kemudian third line enforcement, staff-staff kota yang mereka juga bekerja sehari-hari. Karena Ikley pikir knowledge tentang kota itu ada di pemerintah kota dan ada di masyarakat. Kita harus meramu knowledge tersebut menjadi menjadi pemikiran-pemikiran cerdas yang bisa diimplementasikan. Kadang-kadang ini yang terjadi. Kecerdasan tersebut ada, tapi tidak tahu bagaimana mengeksekusinya di lapangan. Nah, ini penting menurut kami. Yang kedua, kita memerlukan harmonisasi antar kebijakan, baik secara vertikal dan horizontal, di mana kita tahu kebijakan-kebijakan di Indonesia ini banyak yang saling bertabrakan. Harus ada harmonisasi di sini, harus dilakukan. Yang ketiga tentunya bottom up engagement and sinergi. Kita tahu banyak sekali donor dan organisasi yang datang ke Indonesia melakukan top down proses. Ya ini kita punya duit, ini program saya, kamu mau lakukan apa enggak? Kalau Ikley tidak berpikir seperti itu, kami akan lihat kota itu memiliki apa dan kemudian bagaimana membuat yang terbaik dari kegiatan dan aktivitas yang sudah ada.
Kemudian melakukan comprehensive and solid planning ini sangat diperlukan. Fokus kepada kegiatan-kegiatan yang sudah ada daripada melakukan kegiatan-kegiatan yang baru. Pada saat kegiatannya baru selesai, akhirnya setelah uangnya habis kita tidak melanjutkan. Lebih baik melanjutkan apa yang sudah kota-kota lakukan. Terus kemudian membangun alliance, membangun aliansi bersama teman-teman yang memiliki sumber daya untuk mendorong kota tersebut dengan universitas, dengan teman-teman mahasiswa. Itu sangat dibutuhkan untuk bisa mendorong kegiatan-kegiatan seperti ini di Indonesia. Kemudian memberikan pengembangan kapasitas bagi kota, karena kadang-kadang mereka juga membutuhkan pengembangan kapasitas yang menurut saya kadang-kadang agak sedikit tidak menjadi perhatian di dalam bagi pemerintah kota. Dan terakhir adalah kita seharusnya punya kerangka kerja untuk mengukur, tidak hanya mengevaluasi ya, mengukur kinerja yang sudah kita lakukan dan melaporkannya dengan baik. Jadi apa yang sudah dilakukan bukan hanya keuangan, tapi mengukur upaya kinerja, mengukur kualitas yang sudah dilakukan, dan bagaimana mengevaluasi dan melihat kembali apakah upaya-upaya tersebut sudah dilakukan dengan baik dan bagaimana membentuknya dan mereshapingnya menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Bila keseluruhan ini dilakukan, saya rasa kita akan memiliki program yang efektif, efisien dan equitable di Indonesia, dan kita bisa ukur step by step dan apa saja yang sudah kita capai. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya ingin serahkan kembali ke Pak Farhan dan saya ingin mengundang teman-teman untuk berdiskusi tentang apa yang sudah kami sampaikan. Dan yang terakhir tadi ada pesan dari teman-teman ICCC bahwa slide presentasi kami bisa di-download di website ICCC, jadi mungkin nggak perlu minta ke panitia gitu, langsung aja download di websitenya Pak Farhan dan lihat bagaimana kerja Pak Farhan bertahun-tahun ini. Dan mari kita lihat sebenarnya apa yang sudah kita capai, yang menurut saya banyak Pak. Itu yang mungkin perlu direkognisi bahwa kita sudah melakukan banyak hal untuk membangun bangsa ini menjadi lebih baik. Terima kasih. Baik, kelihatannya tadi kita sudah dengar ya. Jadi mungkin dari teman-teman banyak yang ingin ditanyakan. Saya sebelum membuka dialog, saya ringkas karena tadi Pak Hasan katanya harus bikin laporan katanya ya bagi yang ikut studium general. Kira-kira ini yang saya ringkas ya. Pertama, di dalam membangun kota itu ada dua dimensi yang tidak bisa saling dipisahkan. Yang pertama ada landscape politik, yang kedua ada landscape teknis. Itu yang tadi kita dengar. Jadi hanya teknis saja itu tidak bisa jalan, hanya politik saja juga itu tidak bisa jalan. Jadi kalau kita lihat tadi ada banyak sekali aspek teknis yang disampaikan. Yang kedua, saya ingin sampaikan juga bahwa kalau kita lihat tadi dua contoh yang ada di Bogor dan Balikpapan, sebetulnya sangat-sangat terbuka bagi teman-teman, khususnya adalah para engineer yang ingin membangun kota. Tadi kita lihat bagaimana misalkan landscape-nya didesain, bagaimana di situ ada green building, kemudian mungkin energinya, termasuk juga mungkin kendaraan apa yang pas di situ. Jadi sebetulnya kalau kita ini punya 400 kota, bayangkan mungkin berapa puluh engineer yang bisa terjun untuk membereskan kota di Indonesia tanpa harus nunggu pemilihan presiden pun mungkin langsung terjun ke kota itu bisa menggelinding. Yang kedua, tadi juga kita dapat gambaran yang berikutnya, yang ketiga dapat gambaran beberapa konsep besar mengenai tadi soal pentingnya visi, pentingnya revolusi di dalam transportasi. Jadi kalau kita tahu bahwa namanya low emission development scenarios itu intinya kan bagaimana kita mere-engineer supply chain, bahasanya saya itu, di dalam satu ruang. Kita kan ada mobilitas orang, ada mobilitas
barang, ada mobilitas informasi. Nah, bagaimana itu dikelola? Sebenarnya untuk Bandung ini kita beruntung karena kita punya wali kota yang juga engineer, yang juga seorang arsitek. Cuma tadi Pak Steve sudah mengingatkan, kalau dia terjun ke politik lupa teknisnya, itu juga tidak akan jadi apa-apa. Sebaliknya juga dia harus mendorong gagasan-gagasan besar tadi, gagasan teknis, terutama dari adik-adik di sini, untuk kemudian bisa digabungkan secara keseluruhan. Baik, itu kira-kira ringkasan dari saya. Saya buka pertanyaan, buka tanya jawab, pertanyaan apapun yang terkait ini, asal jangan pertanyaan mengenai calon presiden. Silakan. Jadi mulai dari saya mulai dari kanan. Ya. Jadi 5 dulu ya, ini kita masih punya waktu banyak, 5 dulu, disebutkan nama, jurusannya apa. Silakan, Mas ini 1, 2, 3, 4, 5, boleh deh, 6 ya, 7, oke. Silakan. Nama saya Gilbert dari Teknik Lingkungan. Saya mau nanya mengenai ini Pak. Apa sih dasar Bapak tuh dalam memilih daerah-daerah itu, daerah-daerah modelnya itu apa, terus sama kira-kira di Indonesia ini yang 4 daerah satelitnya itu kira-kira apa yang ini akan Anda masukkan gitu. Itu aja sih. Ya. Terima kasih. Silakan. Yang kedua tadi Nama saya Imadudin dari Desain Produk. Tadi disebutkan bahwasanya ICLEI merupakan menjembatani antara politik dan kebijakan ya, maksudnya antara kebijakan dengan program teknis. Tadi kan ini kan sebagai sebuah konsultan yang menjembatani antara sebuah visi-visi yang dilakukan secara akademis, kemudian ditransformasikan menjadi kebijakan. Bagaimana respon dari para masyarakat sendiri sebagai tujuan dari program kebijakan tersebut? Apakah mungkin teralienisasi atau bagaimana? Terima kasih. Tadi yang ketiga ini ya Mbak, yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Niki dari Teknik Tenaga Listrik. Ada beberapa pertanyaan sebenarnya. Kan seperti yang kita tahu kalau misalnya renewable energy dan segala yang berbau green itu memang mahal. Dan tadi Masnya juga cerita kalau misalnya dananya pun sebenarnya terbatas gitu kan ya. Nah, cara mengatasi kekurangan dananya itu sebenarnya prakteknya seperti apa gitu. Terus kalau misalnya di kota-kota lain nih selain Bogor dan Balikpapan itu kalau misalnya ingin melakukan perubahan juga sebenarnya bisa gabung atau memang kotanya dipilih sama ICLEI? Sama kalau misalnya ingin ikut berpartisipasi di ICLEI nih buat kami-kami yang perempuan-perempuan yang sudah menikah, kira-kira mungkin atau enggak? Makasih. Baik, silakan. Selamat pagi, nama saya Valentina dari Perencanaan Wilayah dan Kota 2011. Saya ada 3 pertanyaan Pak. Yang pertama adalah bagaimana menentukan lokasi dari kota-kota yang menjadi model untuk urban low emission development seperti Balikpapan dan Bogor tadi. Kemudian 2 adalah masalah untuk tantangan yang dihadapi dalam pengembangan urban low emission development. Itu jadi dari 2 hal, yaitu masalah pendanaan dan integrasi. Untuk masalah pendanaan karena tadi dibilang untuk pendanaan dari kota itu sendiri tidak ada. Lalu bagaimana ICLEI ini bekerja sama untuk membangun pendanaan misalnya dengan program PPP atau Private Public Partnership, ataukah bekerja sama dengan investor swasta, atau bagaimana sistem pendanaannya. Kemudian yang kedua dari masalah integrasi, bagaimana mengintegrasikan si master plan yang dibuat oleh ICLEI ini untuk dengan rencana skala makro seperti misalnya rencana tata ruang wilayah kota ataupun rencana-rencana dalam lingkup hierarki yang lebih tinggi seperti RTWN di Indonesia. Kemudian yang ketiga untuk studi kasus, saya punya studi kasus untuk kota industri. Jadi bagaimana
ICLE ini membantu kota industri untuk menurunkan emisinya. Misalnya kita tahu bahwa Cilegon itu adalah suatu kota industri berat dan kimia, di mana pertumbuhan industrinya itu bergantung pada maksudnya pertumbuhan ekonomi kota sangat dipengaruhi oleh keberadaan industri berat dan kimia. Lalu dari segi ICLE pendapatnya bagaimana untuk tetap meningkatkan PAD kota Cilegon yang bertumbuh pada industri tapi dengan mengurangi emisi yang ada di kota tersebut. Terima kasih. Lalu yang ya ini terus saya ini. Good morning, Mr. Gauler, and selamat pagi, Pak Irfan. First of all, I will ask Mr. Gauler first. My name is Dimas from Regional and Urban Planning. I will ask, how does the Indonesia differs from the other countries in ICLEI, does the urban low emission development? And the second question to Mr. Irfan, di dalam mengembangkan kota-kota satelit itu kan mungkin harus diperhatikan efek-efek yang mungkin muncul, karena kalau semisal tidak diperhatikan dan tidak direncanakan dengan baik maka mungkin muncul backwash effect, padahal seharusnya yang dituju adalah mungkin trickling down atau spread effect. Nah, kemudian dari tadi saya mendengarkan itu hanya memperhatikan dan hanya menemui efek, maksudnya environment dan equity, padahal sementara di dalam merencanakan pembangunan berkelanjutan itu terdapat pula faktor ekonomi. Itu bagaimana di dalam merencanakan termasuk ke dalam menerapkan urban low emission development di Indonesia. Terima kasih. Ya, terakhir nanti itu ya. Ini dulu, Mas Indra. Ya. Yes. Nanda from Physics Department of Institute Technology Bandung. My question may be a little out of topic, but still very fundamentals. I understand that humans produce emission. We pollute the environment. I understand that's why we should reduce our so-called carbon footprint, our emission to the environment, and so on. But what really bothers me is what is it really have to do with climate change? I mean, is there any really scientific proof that what we do really change the Earth's climate? Because, I mean, Earth's climate changing all the time, even before human, even before dinosaurs. So, does it really we that cause the Earth's climate change? Thank you. Good morning, everyone. I'm Astra from major of Applied Physics, and I would like to question, from the presentation, there are lots of collaboration with the government. But my question is, if there is a third party that works contra with our solution, what step can ICLEI make? For example, nowadays car companies produce cheap cars and the sales are huge in Jakarta. But the production of cheap cars would contra with the idea of linked public transportation. Does ICLEI have the power to lobby the government to stop the marketing of cheap cars in Jakarta? Like that? Thank you. Saya tutup dulu ya sesi pertama. Okay. Saya akan coba tidak menjawab mungkin ya, tapi berbagi saja apa kemudian yang ada di benak saya dan apa yang sudah kita lakukan. Yang pertama, Gilbert menanyakan bagaimana kami memilih kota. Itu juga berkaitan dengan Valentina tentang bagaimana menentukan kota-kota tersebut. Jadi proses yang kami lakukan adalah proses yang sangat saintifik. Kami membuka pernyataan minat bagi kota-kota yang ingin ikut dengan beberapa pertanyaan berbasis kuesioner yang tentang informasi yang ingin kita lakukan. Nah, dari kuesioner tersebut kita melakukan analisis tentang bagaimana kota ini, inisiatif dan kegiatannya apa saja yang sudah ada dan bagaimana bisa diperkuat. Itu yang pertama. Tentunya ada syarat-syarat tentang berapa populasi yang ada di kota tersebut, berapa luasnya dan lain sebagainya yang lebih administratif. Namun demikian, kami mendasarkan pemilihan kami kepada kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan,
komitmen politik yang akan diberikan, dan kemudian bagaimana kota tersebut berminat. Jadi kata kunci paling awal adalah minat kota tersebut untuk bisa mentransisi kotanya menjadi lebih baik dan rendah emisi. That's how we choose the model cities. Terus kemudian yang kedua tadi saya agak miss Pak, tidak mencatat, tapi mungkin bisa kembali nanti ke sana. Saya mau menuju ke Niki gitu ya, tentang green konsep itu mahal. Kata siapa? Mungkin iya, tapi kita bisa menggunakan dan mencari alternatif-alternatif yang lain. Misalnya begini, di dalam asset mapping yang di metodologinya dibangun oleh John Friedman adalah bagaimana kota tersebut membangun kotanya dengan aset yang ada di kota. Jadi procurementnya itu membeli dan menggunakan bahan-bahan yang ada di kota tersebut. Jadi ekspornya bisa kita potong sebenarnya, itu yang pertama. Terus yang kedua, di rumahnya mungkin ada anak arsitektur ya, di rumahnya ada yang masih punya zazuli nggak? Di bawah itu lubang yang dia untuk masuk angin, begitu ya. Kalau dia masuk dari bawah, dia akan anginnya akan ke atas begitu. Dan kalau ceilingnya tinggi, dia tidak perlu pakai AC. Begitu, itu satu. Terus yang kedua yang tadi kami jelaskan, bagaimana gedungnya dibangun grandstand gitu ya, panggung, dan dia di bawahnya bisa diberikan air untuk sebagai alat pendingin. Jadi hal-hal tersebut sebenarnya bisa dilakukan. Jadi mahal atau tidak menurut kami itu relatif begitu loh. Jadi ada beberapa yang mungkin memang harus mahal, tapi ada beberapa yang kita bisa gunakan dari aset yang ada di kota. Seperti Bandung, saya pertama kali ke Bandung tahun 87, saya malam-malam itu nggak bisa kalau nggak pakai jaket dan tidak pakai sarung gitu Pak. Jadi kalau sekarang tadi malam saya di sini jalan pakai celana pendek juga nggak ada masalah. Jadi sebenarnya betul pertanyaan yang terakhir tadi, changing climate itu memang terjadi, tapi apa benar apa enggak, saya tidak akan menjawab. Saya ingin serahkan ke Pak Farhan. Karena Pak Farhan lah yang punya tugas menghubungkan antara sains dan climate change terjadi apa enggak. Mungkin nanti Pak Farhan bisa menjawab. Tapi kalau kami mempercayai secara organisasi bahwa ini terjadi dan manusia memiliki kontribusi ke sana. Pertanyaan kedua itu, selain Bogor dan Balikpapan, bagaimana kalau ingin bergabung? Dalam tahap pertama program ini memang kita hanya memilih 2 kota model dan 2 kota satelit. Namun kami tidak menutup kemungkinan untuk membuka di termin kedua begitu ya. Dan kemudian kami juga sedang berdiskusi panjang dengan teman-teman ICCCC untuk memiliki program yang baru sama seperti ini dengan kota-kota yang lain. Jadi ada kemungkinan ke sana, walaupun kalau di dalam life cycle program yang sekarang memang hanya 2 kota model dan 4 kota satelit. Bagaimana kalau mau bergabung? Kami sangat senang begitu ya, bagaimana teman-teman punya interest untuk bergabung dan membantu IKLI bekerja di Indonesia. Saya rasa berkeluarga atau tidak itu bukan hal yang perlu dipusingkan begitu, karena kalau memang punya waktu dan bisa mengatur dengan suaminya, saya rasa akan sangat tidak masalah bagi kami untuk bekerja. Pak Steve juga sudah menikah kan? Saya juga sudah menikah, jadi ya kami tidak pernah punya masalah dengan hal tersebut. Saya ingin ke Valentina, tadi sudah menjawab bagaimana menentukan lokasi, pendanaan dan integrasi bagaimana hubungannya dengan public-private partnership. Salah satu capaian utama dari program ini yang ingin dicapai adalah bagaimana mendorong sektor privat untuk bisa berkontribusi terhadap upaya-upaya penanganan perubahan iklim. Pendanaannya memang menjadi masalah, tapi bukan tidak ada di kota. Ada begitu, kami akan menyusun yang namanya buku panduan pendanaan yang bisa digunakan kota. Salah satu capaian yang ingin dicapai juga adanya semacam dedicated fund begitu ya, di tingkat lokal dan di tingkat nasional mungkin sudah ada ICCTF, tapi di tingkat lokal kami menginginkan adanya budget line yang ada di dalam APBD yang dia mendorong terjadinya perubahan-perubahan aktivitas kota yang rendah emisi. Dan public-private partnership tadi saya juga sudah menyinggung sedikit bahwa di Balikpapan kami mendorong, di sana ada forum Corporate Social Responsibility Forum yang mereka berdiskusi panjang untuk bagaimana bisa berkontribusi kepada program di Balikpapan. Kemudian bagaimana mengintegrasikan dengan RT/RW dan RT/RWN dan rencana makro lainnya. Ini menjadi hal yang paling penting untuk dicapai. Bagaimana RPJMN-nya bisa kita
bangun berdasarkan aset kota dan prinsip-prinsip rendah emisi. Bagaimana melakukannya? Tentunya kita melakukan banyak sekali analisis, kita membangun membangun analisis dan bekerja bersama kota, bersama Pokja yang ada di kota tersebut untuk membangun RPJMD-nya berbasis rendah emisi. Saya ingin cerita tentang di Bogor, ada wali kota baru, Bima Arya. Jadi kami sudah bersepakat dengan dia untuk membangun RPJMD-nya sejak awal nih setelah dia terpilih untuk rendah emisi menggunakan aset mapping. Jadi kami mencoba mendorong sebuah game changing proses begitu dalam merencanakan sebuah kota. Nah, metode-metodenya kami sudah memilikinya. Kami juga menggunakan metode Friedman untuk melakukan aset kota, dan prosesnya akan kami rubah tidak seperti merumuskan RT, RW dan RPJMD seperti sekarang, tapi kemudian benar-benar partisipatif, benar-benar merubah prosesnya dan mengintegrasikan LEDS principle di dalam hal tersebut. Terus kemudian bagaimana tentang kota industri? Cilegon, pertanyaan sangat bagus. Cilegon adalah salah satu kota anggota kami. Jadi tentunya di setiap kota kita punya konteks yang berbeda untuk ditangani kalau kita ingin merumuskan pembangunan rendah emisi. Tapi kalau karena Cilegon tidak ikut, saya ingin menariknya ke Balikpapan. Balikpapan ini kan juga sebenarnya daerah industri. Ada Chevron di sana, ada Badak, ada ekstraktif industri yang besar di sana. Tapi kemudian kota ini punya perda yang sangat spesifik menyatakan bahwa ekstraktif industri tidak boleh dilakukan di tempat-tempat tertentu, khususnya di tengah kota. Jadi mereka percaya bahwa APBD itu sebenarnya tidak harus disandarkan kepada ekstraktif industri. Namun kalau kita membutuhkan ekstraktif industri, tentunya bisa dilakukan dengan cara yang sangat efisien dan bisa dipertanggungjawabkan. Dimas, efek buruknya di mana? Tentunya efek buruknya tentu ada. Saya juga agak miss untuk mencatat ininya apa tadi ya? Inti pertanyaannya. Oh, ya, tentunya kami tidak jadi mungkin harus dijelaskan antara model dan satelit ya. Kita bukan kota modelnya kemudian direplikasi 100% di kota satelit, tidak. Jadi kita betul-betul mendasarkan analisisnya kepada konteks. Jadi misalnya kota seperti Bontang, apa kemudian konteksnya di sana, apa yang mereka butuhkan begitu. Nah di Bontang itu kemudian kami melihat ada kalau pernah ke Bontang itu kota coastal juga gitu ya, ada dan dikepung oleh 3 perusahaan besar Pak. Ada Badak, ada Pupuk Altim dan satu lagi apa ya? Saya lupa satu lagi apa. Ada 3 dia. Tapi kemudian dia tidak akan mereplikasi apa yang ada di Balikpapan. Namun demikian tentunya kita membangun interlink bagaimana kedua kota ini bisa merumuskan strateginya. Kalau efek buruk, kami juga tidak bisa mengklaim proses yang kami lakukan itu tidak ada efek buruknya. Namun tadi sudah dilihat di awal, sudah dijelaskan bahwa kami mencoba membangun analisis yang sangat-sangat komprehensif bagaimana program ini berdampak pada sosial, ekonomi, lingkungan, dan bagaimana dampaknya kepada pendanaan di kota. Mungkin itu yang bisa saya share. Pertanyaan tentang tentang apakah climate change terjadi, saya akan serahkan kepada Pak Farhan, mohon bantuan. Tapi kemudian kalau saya ingin menegaskan bahwa kami percaya bahwa itu sedang terjadi. Terus yang terakhir saya mau komentar yang terakhir tentang chip car, LGCG itu ya. Mungkin jawabannya sekarang bukan mobil murah yang menggunakan listrik atau rendah emisi. Bisa jadi tuh jawabannya memang kita nggak butuh mobil sebenarnya. Kita butuh transportasi massal gitu kan. Saya masih ingat dulu di Indonesia Perdana Menteri kita Syahrir Raja sebenarnya naik sepeda kan ke kantornya begitu loh. Apakah memang kita perlu mobil sekarang? Gitu. Mungkin perlu, tapi dalam standar apa? Dalam tingkat apa? Jadi menurut kami tentunya itu mungkin bukan jawaban. Transportasi massal mungkin menjadi salah satu jawaban yang paling penting. Apakah kami punya kekuatan untuk memaksa mereka berhenti? Tentunya tidak gitu, dan kami juga tidak ingin menstop industri untuk
bekerja begitu ya, tapi kemudian masyarakat di kota harus diberikan pilihan apakah mereka ingin pakai mobil atau mereka ingin pakai transportasi massal. Silakan. Terima kasih. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Mungkin saya jawab 2 atau 3 pertanyaan aja. Saya mau mulai, ada pertanyaan sangat menarik mengenai policy national government, small green cars, yeah? Subsidies, incentives for the automotive manufacturers to produce very small, very cheap and so-called green vehicles. And this would solve some of our problems, apparently. However, there was an immediate response from the Jakarta government to say, just a minute, the last thing we need is more vehicles, we need fewer vehicles. Doesn't matter what sort of a vehicle it is, whether it's big, small, green or red, we don't want any more. So there's a policy interface there. There is a policy conflict between 2 levels of government. ICLEI has no power. ICLEI cannot change that. ICLEI cannot talk to the national government. ICLEI works with local governments, with city governments, with provincial governments. As we work through the processes that Mas Irfan has been explaining, many local governments will start to work out what they need to replace private vehicles with pedestrianisation, with low emissions forms of transport, with mass rapid transit, etc. They will develop policies, stronger and stronger policies. The challenge then is for the group, the kelompok pemerintah daerah, to start feeding those priorities and policies up to the national level via political processes. And a very important partner of ICLEI is APEXI, which is the Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia. It's basically the Asosiasi Wali Kota. They have a board, they have a climate change pokja, and that's the sort of association working with ICLEI which can start to feed policy advice to the national level and say, tunggu, that policy about small green cars, salah, jangan. Okay, so that's an example, but ICLEI, no, we don't have power. We're just friends, teman aja. A quick answer to the gentleman who mungkin ragu-ragu mengenai climate change. Yeah. Maybe you're right, sir, and maybe there isn't a connection between human activity and global warming. Our organisation, as Mas Irfan has said, ICLEI does believe that man's activities since the Industrial Revolution has largely contributed to the global warming. However, it doesn't matter, because every single idea, strategy, policy, solusi you've seen this morning coming out of a program like low emissions development makes sense anyway. It will provide a cleaner, greener future. It will conserve scarce resources. So whether you are a climate change believer or a climate change skeptic, low emissions green growth makes sense. And I think the last question from my friend here was mengenai Indonesia dibanding negeri lain urban LEDs. Yeah, look, I think one very interesting thing in working with Indonesia is the national government 5 years ago made a very, very brave commitment to reduce emissions by 26% by the year 2020. There are very few other countries in the world have made a commitment like that. And the national government has driven that through the RAD GRK, through National Action Plan to reduce greenhouse gas. And that is now being rolled out to provinsi and to kota. So I think we have a framework here, a policy framework, which is jauh lebih kuat dari negeri lain. Thank you. Baik, tepuk tangan dulu dong. Saya akan jawab, ini karena berkaitan, tadi ada yang menanyakan soal mahal atau murah daripada green. Sekarang begitu adanya dampak yang kita pahami itu, maka konsep mahal murah atau biaya itu menjadi lebih luas. Jadi bukan hanya sekedar orang yang beraktivitas melakukan sesuatu, tapi apa external cost, biaya yang bisa diakibatkan kepada pihak lain. Nah, memang yang sekarang murah, tetapi tidak dihitung impact-nya kepada orang lain. Jadi teman-teman di teknik lingkungan mungkin mendalami sekali bagaimana gagasan internalisasi external cost di dalam satu life cycle.
Jadi mahal dan murahnya itu harus dilihat di dalam konteks. Nah yang kedua, sekarang ini adanya isu perubahan iklim yang tadi saya sebentar lagi akan saya jawab, mendorong juga mesti ada perubahan mendasar di dalam mentransformasikan atau cara berproduksi. Yang katakanlah kalau dulu misalkan kita membuat sesuatu harus 8 tahap misalkan. Kenapa nggak digunakan dengan 3 tahap saja atau 2 tahap? Karena itu lebih efisien misalkan secara energi, material dan lain-lain itu. Atau kalau dulu sekali bikin terus buang, sekarang menggunakan satu recycle materials. Nah ini yang kemudian mendorong satu peluang-peluang baru, intervensi baru di dalam mentransformasikan apa yang kita kenal dengan low emission development. Nah, saya jawab yang terakhir. Saya terpaksa harus jawab kalau saya yang percaya perubahan iklim, ininya sederhana. Jadi selain karena pemerintah kita ini juga mendirikan Badan Perubahan Iklim dan lain-lain, tetapi gini, semua itu berkumpul, para saintis itu seluruh dunia berkumpul di dalam apa yang disebut forum intergovernmental forum panel saintis untuk climate change yang dikenal sebagai IPCC. Jadi riset seluruh dunia itu dikumpulkan di situ. Nah, lalu dari 1850 diproyeksikan ke berbagai waktu, itu sebenarnya logiknya gini. Dulu itu ketika zaman Nabi Adam atau penduduk dunia itu sedikit, pemahaman kita kurang dan lain-lain. Sekarang ada 7 miliar orang nambah. Tadi nambah itu tentu punya satu dalam konsumsi, dalam emisi dan lain-lain itu nambah ke dalam satu proses keseluruhan. Nah tentunya ada sesuatu di situ dari satu interaksi yang tidak hanya fisik. Makanya para ahli bersepakat yang kita definisikan, kita batasi dengan antropogenik, peran daripada kegiatan manusia ini ke dalam proses itu. Karena itu yang kita tahu persis. Jadi kalau penduduk dunia itu sedikit dengan 7 miliar kan lain. Sama halnya seperti kemudian kita naik angkot 2 orang dengan di dalamnya ada 10 orang. Tentu ininya lain. Di dalam satu satu ruang yang kemudian terbatas. Nah, di dalam IPCC, di dalam konvensi itu didefinisikan yang disebut perubahan iklim itu adalah antropogenik. Nah lalu selain daripada definisi itu kan berbagai macam riset dilakukan di berbagai tempat. Jadi gampangannya gini, kalau teman-teman di sini yang mendalami remote sensing misalkan, adanya aktivitas perubahan atau land use atau ini tata ruang segala macam, perubahan satu land use kepada land use lain itu sebenarnya punya implikasi di dalam bagaimana siklus hidrologis, siklus interaksi antara biosfer dan lain-lain. Jadi kalau hutan itu nggak diapa-apain, dengan hutan itu dikonversi besar-besaran, itu tentunya akan ada satu impact. Nah ini yang kemudian hasil interaksi itu, hasil berbagai macam riset, karena ini udah diuji, puluhan ribu saintis terlibat di dalam melakukan assessment dan itu mendapatkan satu peer review yang dalam. Jadi saya sarankan nanti kita topik ini memang selalu ada yang skeptik, ada yang believers, tetapi itu yang skeptik pun harus kemudian ditunjukkan apa kontra argumen terhadap beberapa finding daripada scientific itu. Jadi itu yang kalau saya adalah termasuk yang percaya, karena kalaupun misalkan dalam pemahaman saya, kalaupun itu sains menjelaskan yang sedikit berbeda, saya menganut satu namanya precautionary principle bagi saya. Kalau seseorang, saya misal anget badannya, sampai saya tidak perlu saya nunggu sampai kemudian saya misalkan
demam sudah berubah itu, kemudian saya menyadari, oh betul juga nih, ini saya terjadi demam atau apa. Nah, ini yang yang mendasari kenapa kemudian climate change itu muncul isunya. Pertanyaannya mendasar, tapi proses debatnya itu sudah begitu panjang, dan data itu adalah sudah diakses sejak 1850 sampai sekarang. Tiap tahun di seluruh stasiun di dunia yang sudah disertifikasi itu mengemukakan data-data yang menunjukkan itu. Laporan terakhir yang paling akhir, IPCC Assessment Report yang kelima, itu mungkin bisa dibaca, juga menyatakan semua kecenderungan yang sama. Nah sekarang kemudian bagaimana isu itu ditanggapi oleh macam-macam industri atau macam-macam beda pandangan. Saya debat politiknya jadi panjang karena di situ ada yang juga membuka ruang kita boleh ngapa-ngapain karena itu nanti terjadi recovery sendiri gitu loh. Di dalam bumi ada sistem recovery. Itu yang sama sekali tidak, menurut saya itu pasti kita debat juga. Makanya kemudian definisi daripada konvensi perubahan iklim adalah anthropogenic activities. Apakah adanya perubahan kegiatan manusia itu punya dampak atau tidak di dalam satu interaksi itu? Itu kira-kira yang bisa jawab, tapi debat detailnya kita, karena ada report IPCC yang begitu tebal dan intensif dan itu sudah dengan data macam-macam dikumpulkan di seluruh dunia. Kira-kira mungkin jawaban singkat saya itu, kalaupun masih berbeda, mungkin di lain kesempatan kita bisa diskusikan ya soal. Tetapi dalam pengertian ini kami harus percaya betul bahwa kenapa itu muncul climate change, sehingga kita perlu negara sendiri di seluruh dunia mendirikan namanya lembaga yang nanganin perubahan iklim. Lalu termasuk kami di sini mendirikan salah satunya ICCC dalam hal ini. Tanpa maksud saya kita menunggu satu proof, nanti kita terlambat di satu titik di mana kita sebenarnya ini adalah bukan bumi ini bukan reversible system. Semua akan terjadi satu perubahan yang besar. Itu yang terakhir kita sudah lihat berbagai macam fenomena yang juga itu penjelasan lain di luar itu apa? Sekarang ada perubahan iklim ekstrim, cuaca ekstrim, di mana dalam waktu singkat curah hujan tinggi. Penjelasannya gimana? Nah ini yang kemudian yang menjadi dasar kita melihat bahwa kenapa kemudian kita punya kecenderungan bahwa sebetulnya terjadi itu yang namanya perubahan iklim. Tetapi barangkali nanti ada temuan lain, saintis menemukan lain, tetapi sampai saat ini puluhan ribu saintis yang sudah kredibel di macam-macam sains yang terkait dengan perubahan iklim itu adalah menyatakan itu, dan kami adalah berpendapat disitulah kenapa kita harus konsen soal perubahan iklim. Kira-kira itu aja jawaban dari saya. Masih ada 5 menit, mungkin 1-2 pertanyaan karena jam 11, silakan. 1. Ada lagi? Kalau tidak ada, yang terakhir ya, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning everyone. My name is Warda. I'm from microbiology. Well, my question is, it's really a climate change campaign all over the world has been my interest since long ago, and as I can see from this slide and from your presentation, Brazil, India, South Africa, and Indonesia are countries that you work on, and it's really interesting that ICLEI choose those countries, and you already mentioned that the reason why you chose this country is because of their commitment to
join the climate change campaign to lower their emission. But well, I can see that most of this country are has tropical climates. My question is there any reasons other than the commitment to join climate change? Because is it because of this country has tropical rainforest or something like that to reduce the carbon emission from all over the world? And well, it's really interesting. And why don't ICLEI choose other country that produce much more carbon emissions, such as United States of America or China, who produce much more carbon emission than Indonesia or other tropical country? And that's all of my question. Thank you. Ya, terima kasih. Sebetulnya saya tidak begitu tahu. I need to point out that, and we say ICLEI, don't try to say ICLEI, we just say ICLEI, yeah. This program was funded or is funded by the European Commission and UN Habitat. Now, the selection of the countries was made by the European Union, and ICLEI was then asked to deliver the program. So it was not an ICLEI decision, but my understanding is this program targets emerging economies of a certain scale. And I suspect that both India and China were not included in this because A, they're included in many other programs, and really at the UNFCCC they are special cases. So I think Brazil, India, Indonesia and South Africa were seen as second level, very large, very significant countries, different, because as you said, Indonesia is predominantly wet tropical, India is not. India features many mountain glacial issues in their climate change. South Africa is different again, as is Brazil. So I think the European Union wanted 4 large, significant, high-emitting countries from different parts of the globe. Now, you may know a little bit more about that. Saya kira kalau secara project itu mungkin ya prosesnya, tetapi kalau kita lihat exercise-nya itu di tempat-tempat lain itu ada. Tadi Pak Steve bilang ada namanya asosiasi C40 di mana negara-negara maju dan berkembang tergabung di dalam 40 negara yang mengembangkan juga low emission di situ. Ada beberapa kota di Jepang, di mana-mana itu terjadi gitu. Nah, kedua di dalam konteks yang tadi, kenapa kemudian itu pertanyaan yang sekarang sedang juga perundingan di tingkat global itu terjadi. Di mana apakah kemudian kan dulu-dulu yang yang sudah mengemisikan dari sejak zaman industri itu adalah negara-negara maju. Kita kan belum kok kita di stop kok kita belum ngapa-ngapain kok kita di stop malah dilarang-larang diarahkan. Tapi sebetulnya yang terpenting itu poinnya gini, bahwa di dalam konvensi itu dijelaskan bahwa negara maju harus take lead di dalam proses ini. Artinya wajib untuk mereduksi. Negara berkembang oleh konvensi itu tidak sewajib daripada negara maju yang memang dituntut bantuan teknis dan lainnya kepada bantuannya kepada negara berkembang. Nah, sekarang proses itu yang sedang terjadi. Maka kemudian banyak capacity building, banyak itu adalah bagian daripada proses itu. Tetapi ada argumen yang lain, dia bilang, oke lah negara maju kami akan berkomitmen untuk memenuhi ini. Tapi kok Cina dibiarin, itu 1 miliar orang, katakanlah kentut dalam satu waktu aja udah 1 miliar orang, itu luar biasa gitu kan, kasarnya gitu, resourcesnya dan lain-lain. Nah, ini yang kemudian proses itu terjadi. Tetapi di dalam akuntansi global, kalaulah negara maju itu semuanya harus bertanggung jawab, kemudian juga semua di all out itu, tetap saja dari seluruh proyeksi emisi itu
tanpa keterlibatan negara berkembang itu ada gap hampir sekitar 9 sampai 11 gigaton. Yang itu hanya mungkin kalau kita melakukan satu transformasi ekonomi, salah satunya adalah melalui cara low emission development scenarios. Jadi tidak bisa lagi kita sekarang berpikir bahwa kertas itu gratis, kertas itu tidak punya impact, kita hanya beli urusan belakangan. Tapi kertas itu adalah ada dari proses pemotongan pohon, kemudian di dalam prosesnya ada proses kimiawi dan lain-lain. Nah, kemudian juga kita lihat juga keterbatasan kertas itu, berapa buku sih yang bisa dikoleksi dengan sekarang muncul ada e-book misalkan. Dengan resources yang lebih kecil, tetapi dengan konten yang lebih ini itu udah muncul namanya digital file yang tidak perlu menggunakan ini. Jadi ini adalah semata-mata keinginan bagaimana itu ditransformasikan sehingga impact-nya itu tidak kepada bukan hanya kepada keseluruhan dunia ini, tetapi kemudian clear siapa yang kemudian tidak ada satu kegiatan apapun yang tidak memberikan satu emisi. Nah itu yang harus jelas tanggung. Dan proses itu sedang berjalan. Bahkan yang lebih radikal lagi, sekarang ada diskusi, kalau yang sering berpergian ke luar, sekarang misalnya pesawat Singapore Airlines, kalau pesawat masuk ke Uni Eropa itu kena tax yang lebih tinggi. Karena tidak mau mereka itu bahwa setiap tadi perjalanan itu kan mengeluarkan emisi dan akan mempengaruhi keseluruhan yang salah satunya terkena impact ini. Maka kemudian di Eropa itu diterapkan secara ketat untuk masuk ke situ karena ada ini. Nah, boleh ke sana asal ada kompensasinya. Karena setiap kegiatan yang kita lakukan mengeluarkan emisi, maka kemudian emisinya bagaimana harus direduksi. Maka muncul skema-skema seperti misalnya carbon trading dan lain-lain di dalam proses itu. Saya kira itu saja ya, sudah lebih 5 menit. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Silahkan di download di website. Kita ketemu bulan depan dengan topik yang menarik lagi sedang kita pikirkan, dan mudah-mudahan kan public lecture on climate change bisa terus menambah wawasan kita semua, dan juga kita sedang mencari bagaimana sebenarnya partisipasi dari teman-teman di 200 universitas yang ikut di dalam proses ini, entah nanya, entah Twitter, entah Facebook, itu ikut di dalam menyebarluaskan informasi ini. Tidak dimaksudkan untuk hanya searah, kita ingin juga punya timbal balik, ada pertanyaan-pertanyaan kritis. Seharusnya mahasiswa, anak muda itu lebih kritis, supaya tentunya dengan satu spirit demi kebaikan Indonesia di masa depan. Selanjutnya mungkin saya serahkan ke Pak Basuki, barangkali mau menambahkan. Oke, silakan Mas, saya kembalikan. Thank you so much for Mr. Farhan Helmi, Mr. Steve Galler, and Mr. Irfan Pulungan. And I would like to do the photo session, so I would like to invite to come forward Mr. Farhan Helmi, Mr. Steve Galler, and Mr. Irfan Pulungan, and also Mr. Basuki Suhardiman to come to the stage and join the photo session. Siap, 3, 2, cue, sekali lagi, siap, 3, 2, sekali lagi. Oke. Distinguished guests, ladies and gentlemen, finally we have come to the end of today's public lecture on climate change. Once more, we would like to thank you to all the speakers and the participants. Last but not least, on behalf of the organizing committee, we would like to apologize if you feel any inconvenience during the event. Thank you for your attention. I'm Reza Marta Fauzi.